Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3516 Manusia Bisa Menaklukkan Alam. Mendengar gema suara halus ini, Lin Bai sudah menduga bahwa orang ini seharusnya menjadi penguasa nasional. Tao mengikuti surga, surga mengikuti bumi, bumi mengikuti manusia, manusia dapat menaklukkan surga. Lin Bai menggumamkan kata-kata ini dengan lembut, dan senyuman perlahan muncul di bibirnya. Alam aspirasi sudah menjadi alam puncak di benua kuno. Di sini, budidaya alam aspirasional setara dengan menjadi dewa di dunia ini, memiliki kekuatan yang menggemparkan bumi. Tapi bagaimanapun juga, ini hanyalah benua Mangu. Selain benua Mangu, ada dunia kecil lainnya, dan ada dunia kecil lainnya. Dunia yang lebih kuat dari ini. Dunia spiritual yang kuat. Senior, apakah Anda ingin memberitahu saya untuk tidak berpuas diri dan menyia-nyiakan kultivasi saya? Lin Bai bertanya sambil tertawa. Haha, kamu benar-benar berbakat. Guru nasional terkekeh, banyak orang pernah datang ke Sasing Hall, dan kamu terlihat hampir persis sama dengan apa yang mereka lihat, tetapi lebih banyak orang mengatakan kepada saya bahwa mereka akan bekerja keras untuk berlatih. Saya telah mencapai puncak yang lebih tinggi, melangkah keluar dari zaman kuno, dan melihat dunia yang lebih megah. Tetapi banyak orang mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Apa yang mereka katakan di sini sangat bagus, tetapi setelah meninggalkan istana Saksing, orang-orang ini semua mereka tenggelam dalam nyanyian dan tarian ibu kota dewa, dan perselisihan kekuatan tak terbatas di ibu kota dewa. Dalam 500 tahun terakhir, saya telah melihat terlalu banyak orang jenius. Mereka memenuhi syarat untuk menerobos alam Tao dan bergerak menuju tingkat yang lebih tinggi. Dunia yang luar biasa, tetapi mereka dijebak oleh para dewa. Raja Naga, Raja Phoenix, Markis Pedang Besi, Taifu Baiye, tanpa kecuali. Mereka semua memenuhi syarat untuk memasuki alam Tao. Ada. Marquis of Iron Sword adalah seorang pejabat, dan dia melepaskan budidayanya dan memasuki medan perang. Meskipun dia mencapai prestasi militer yang besar, niat awalnya dibutakan oleh posisi kekuasaannya. Terobsesi dengan 3/3 istana naga dan paviliun Phoenix. Sulit untuk berdiri diam dan tidak bisa bergerak maju. Taituo Baiye hanya mencari ketenaran dan kekayaan, dan tidak memikirkan kemajuan. Sekarang dia hanya ingin mendukung pangeran untuk naik tahta, atas nama Tuan Kaisar. Hitung alam Tao yang lahir di benua kuno. Tidak termasuk mereka yang berada di makam para dewa yang mencapai alam Tao dengan usaha mereka sendiri, tetapi mereka yang mencapai alam Tao sendirian di benua Mangu dapat ditelusuri kembali ke ribuan tahun yang lalu. Sudah 1000 tahun, sudah 1000 tahun. Belum ada hal seperti itu di benua Mangu selama 1000 tahun. Kelahiran di alam Dao. Kata-kata guru nasional tampak sedikit sedih. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, ketika saya berada di Nanzu, saya melihat seorang guru Tao dari benua kuno. Guru Tao yang disebutkan Lin Bai adalah Pak Tua Guzu. Ketika tentara Lin Bai menyerang keluarga Dewa Racun, untuk mencegah kehancuran Lin Bai dan keluarga Dewa Racun, Pak Tua Guzu berani datang untuk membujuknya dan menyelamatkan seluruh kehidupan di Nanzu dari kehancuran. Apakah ini perahu yang sepi? Sang guru kekaisaran terkekeh. Lin Bai sedikit mengangguk. Guru nasional terkekeh dan berkata, dialah yang mengandalkan upaya kultivasinya sendiri untuk menerobos alam Tao ribuan tahun yang lalu. Ups. Mata Lin Bai berbinar, dan dia sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa lelaki tua di Guzu ini sebenarnya adalah lelaki kuat yang telah hidup selama 1000 tahun. Ketika Lin Bai sedang berbicara dengan guru kekaisaran, bintang-bintang di depannya menyebar, memberi jalan bagi Lin Bai. Pada saat ini, seekor rusa putih dengan cahaya putih berjalan ke arah Lin Bai secara spiritual, sepertinya memimpin jalan menuju Lin Bai. Lin Bai mengikuti Bai Lu dan berjalan ke depan. Tidak lama setelah dia berjalan ke depan, dia melihat seorang lelaki tua duduk bersila di kegelapan dengan papan catur di depannya. Bai Lu memimpin Lin Bai ke titik ini dan berbaring di belakang lelaki tua itu. Langit berbintang menghilang, dan pandangan Lin Bai kembali ke aula utama. Di aula utama, lingkungan sekitar menyala begitu saja, menerangi area sekitarnya. Tuan-tuan kekaisaran. Lin Bai berjalan ke arah Tuan Kekaisaran, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Duduk. Master Kekaisaran tersenyum. Lin Bai duduk di hadapan Master Kekaisaran, tidak berkata apa-apa, melihat ke papan catur di depannya, di mana ada dua bidak hitam dan putih, bertarung dengan kecepatan penuh. Namun Lin Bai sudah lama belajar catur, meski tahu sedikit tentang catur, ia masih kesulitan untuk naik ke atas panggung. Master Kekaisaran memutar bidak catur dan melihat ke papan catur dengan cemberut.
Dia mencoba beberapa kali, tetapi sepertinya dia tidak memutuskan di mana harus meletakkan bidak catur itu. Menurutmu di mana tempat terbaik untuk meletakkan bidak catur ini? Tanya Master Nasional setelah merenung cukup lama. Junior ini tidak tahu cara bermain catur, Lin Bai tersenyum pahit. Tidak masalah, aku serahkan bidak catur ini padamu, kamu bisa memainkannya dimanapun kamu mau. Master Nasional menyerahkan bidak catur hitam di tangannya kepada Lin Bai. Lin Bai menangkap bidak catur itu dan melihat ke papan catur. Bidak hitam putih di papan catur bersaing ketat, namun tidak ada perbedaan antara kelebihan dan kekurangan, yang jelas berimbang. Jika salah satu bidak salah, kemungkinan besar keseluruhan permainan akan kalah. Lin Bai memandangi papan catur itu lama sekali, lalu lama-lama memandangi bidak catur hitam di tangannya. Akhirnya, dengan kilatan matanya, dia sepertinya sudah mengambil keputusan dan meletakkan bidak catur itu di sebuah ruang kosong di pojok kiri atas papan catur. Di sini saja. Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit, saya tidak tahu cara bermain catur, jadi saya meletakkan bidak catur ini secara acak. Mohon maafkan saya, guru. Tuan itu tidak berkata apa-apa dan melihat catur Lin Bai yang jatuh bidak untuk waktu yang lama. Kemudian dia berkata, bagian tengah papan catur adalah tempat terjadinya pertarungan paling sengit antara bidak catur hitam dan putih. Ada 3 ruang kosong di dalamnya. Anda bisa menang sepenuhnya jika mendarat di tempat manapun. Tapi kenapa kamu memilih untuk mendarat di atasnya? Di tempat seperti itu. Memang benar, jika kamu jatuh ke dalam 3 tempat kosong ini, kamu bisa meraih kemenangan besar, tapi kamu tidak bisa membunuh putih. Lin Bai berkata dengan misterius senyum. Master Kekaisaran tiba-tiba mengangkat matanya, dan wajahnya yang tua dan lapuk menatap Lin Bai dengan penuh arti. Senyuman cerah berangsur-angsur muncul di wajahnya, memang benar, kamu tidak bisa membunuh. Kemudian, Master Kekaisaran memutar bidak catur itu dan meletakkannya di tempatnya. Di papan catur sesuai keinginan hatinya, atas dan bawah. Lin Bai duduk di samping dan menyaksikan Master Nasional bermain catur dengannya. Menurut apa yang baru saja dikatakan oleh masternya, dia meletakkan bidak hitam pada 3 tempat kosong di tengah papan catur, menyebabkan bidak putih lari dengan kepala di pelukannya. Namun, vitalitas bidak putih itu sangat luar biasa. Meskipun bidak hitam mengejarnya kemana-mana, bidak putih selalu mempertahankan sedikit kekuatan dan vitalitas. Akhirnya, setelah beberapa ronde, Bai Zi dihukum mati dan selamat. Situasi pertempuran berbalik, beralih dari bertahan ke menyerang, membunuh Black Zi tanpa meninggalkan jejak apapun. Tepat saat Heizi hendak kalah, Heizi yang baru saja ditempatkan Lin Bai di pojok kiri atas memberinya secercah harapan. Heizi memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan momentum, dan dia serta Bai Zi berjuang keras untuk memisahkan satu sama lain. Pada akhirnya, setelah berjuang keras, Heizi mengalahkan Ban Zi dengan tipis. Hahaha, kamu bilang kamu tidak tahu cara bermain catur. Batu hitam di pojok kiri atas milikmu adalah kunci untuk membalikkan papan catur. Setelah Master Nasional menang, dia tertawa terbahak-bahak. Dia melambaikan lengan bajunya dan sisa papan catur dibalik. Semua bidak catur berubah menjadi abu dan tersebar, kecuali bidak catur yang diletakkan Lin Bai, yang tersisa di papan catur. Setelah tersenyum hangat, Guru Kekaisaran memandang Lin Bai dengan mata yang dalam. Lin Bai, kamu sangat berbakat dan memiliki kesempatan untuk memasuki alam Tao, jadi saya harap kamu tidak tertunda oleh hal-hal sepele di dunia latihan. Ajaran Guru Kekaisaran, ketulusan Lin Bai. Ingatlah. Lin Bai berkata penuh terima kasih. Master Kekaisaran memandangi batu hitam di papan catur dan terkekeh, saya tahu mengapa Anda datang untuk mengawasi Tianxi. Bidak catur yang Anda letakkan dengan tangan Anda sendiri adalah jawaban yang ingin Anda ketahui. Mata. Lin Bai menyipit dan dia melihat di papan catur Heizi, dia sepertinya merasa Tuan Kekaisaran mengetahui identitasnya. Bab 3517 Peristiwa Masa Lalu. Bidak hitam di papan catur ditempatkan di pojok kiri atas oleh Lin Bai sendiri. Baru saja, Tuan Kekaisaran mengangkat tangannya dan semua batu hitam dan putih lainnya menjadi abu. Hanya yang ini yang stabil seperti gunung sejak Lin Bai meletakkannya. Aku memberimu 2 pilihan. Pilihan pertama adalah kamu melepaskan Heizi dan berlatih bersamaku. Aku berjanji akan membiarkanmu menerobos alam Tao, dan kemudian aku akan mengirimmu ke Sekte Abadi Kuno. Yang kedua pilihannya adalah kamu. Mengambil kamu bodoh. Mulai sekarang, aku tidak akan bersimpati padamu. Master Kekaisaran memandang Lin Bai dengan mata serius, seolah dia berharap Lin Bai akan memilih pilihan pertama.
Lin Bai menatap bidak itu, mengangkat tangannya untuk mengambil bidak hitam di papan catur, dan bertanya dengan mata tajam, Tuan Imperial Master, apakah Anda yakin bidak hitam ini adalah jawaban yang ingin saya ketahui? Melihat Lin Bai mengambil bidak hitam itu, pengajar kekaisaran juga memahami pilihan yang dibuat Lin Bai, dia hanya bisa menghela nafas panjang, tanpa daya menutup matanya dan mengangguk, ya, jawaban yang kamu inginkan semuanya ada di bintik matahari ini. Tuan Kekaisaran tahu tujuan kunjunganku. Apakah kamu memberitahuku hal-hal ini dengan begitu mudah? Lin Bai memegang erat Heizi dan bertanya kepada Tuan Kekaisaran seolah-olah dia mendapat pencerahan. Lin Duo pernah menjadi orang yang sangat saya dan Guzu hargai. Kami semua berpikir bahwa dia 100% mampu memasuki alam Tao, tapi tidak peduli apa. Kehendak Tuhan mempermainkan orang-orang. Guru nasional berkata dengan sedih, saya lelah, ini orang kulit hitam. Anda hanya dapat menontonnya di Jiantianxi. Jika Anda keluar dari Jiantianxi, bintik matahari ini tidak akan efektif. Setelah mengatakan itu, Master Kekaisaran berdiri dan berjalan keluar dari Saxing Aula. Lin Bai adalah satu-satunya yang tersisa di aula kosong ini. Guru nasional yang berjalan ke pintu memandangnya sedikit dan berkata, Lin Bai, kamu harus berpikir jernih. Setelah kamu membaca apa yang ada pada anak kulit hitam ini, mungkin musuhmu bukan hanya kerajaan suci pusat, tetapi juga yang tak tertandingi. Orang-orang dari luar langit. Yang kuat. Setelah mengatakan itu, Master Kekaisaran tidak tinggal lebih lama lagi dan berjalan keluar pintu. Ledakan. Pintu Saxing Hall kembali ditutup rapat. Mendengar kata-kata guru nasional, Lin Bai tersenyum, orang kuat macam apa yang bisa lebih kuat dari klan Dewa Raksasa? Haha. Lin Bai sama sekali tidak mengindahkan kata-kata guru nasional. Dia berjalan sepanjang jalan, dari Lingdong ke Lingnan, dan dari Lingnan ke Dongzu, dari Dongzu ke Kerajaan Suci Pusat, dari Kerajaan Suci Pusat ke Ibu Kota Ilahi, dari Ibu Kota Ilahi ke Kerinduan, dari Kerinduan ke Jiantianxi, setiap langkah darah dan air mata, bukankah itu yang dilakukan Lin Bai? Saat ini, Lin Bai memutar bintik matahari dengan mata tegas, tanpa ragu-ragu, dia mengerahkan kekuatan dengan kedua jarinya, dan bintik matahari meledak di antara jari-jarinya. Setelah bintik matahari pecah, jejak asap menyebar, secara bertahap menutupi Lin Bai. Master Kekaisaran yang berdiri di luar aula Saxing sepertinya merasakan Lin Bai menghancurkan Heizi, dan segera menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya sudah lama mengatakan bahwa ayah dan anak memiliki kebajikan yang sama. Dan Lin Bai bahkan lebih menakjubkan daripada ayahnya Lin Duo. Pada saat ini, di awan di atas Jiantianxi, seekor naga hijau muncul dari awan, dengan kepalanya di atas kepala naga. Duduk bersila adalah seorang lelaki tua yang tampak seperti seorang nelayan. Orang ini jelas adalah lelaki tua Guzu yang memiliki hubungan dekat dengan Lin Bai. Master Kekaisaran mengangkat kepalanya dan berkata, mengapa repot-repot? Di aula Saxing, setelah partikel hitam pecah, kabut putih memenuhi udara dan menyelimuti Lin Bai. Dalam kabut putih, kata-kata berwarna merah darah muncul di depan Lin Bai. Lin Bai melihat dengan seksama, berbicara sedikit, dan mengukir kata-kata ini dalam pikirannya. Baris pertama dari bab pembuka, Centenary, adalah kalender kuno manusia, gulungan Senhai, 651 tahun. Kalender kuno manusia mengacu pada catatan sejarah yang dicatat setelah seni bela diri berkembang di benua kuno manusia. Senhai Juan mengacu pada nama pemerintahan Kaisar Suci Kerajaan Suci. Nama asli Kaisar Suci saat ini adalah Zhao Chenhai. 651 tahun mengacu pada tahun 651 ketika Zhao Chenhai menjadi Kaisar Suci. Manguli, Senhai Juan, 651 tahun. 3 orang, Long Ling Qiao, Mo Wensen, dan Li Jianyu, datang ke rumah Pangeran Rong untuk menyerah. Mereka mengatakan bahwa ada keberadaan harta karun dari Sekte Abadi Kuno telah mengejar sejak lama. Pangeran Rong sangat gembira. Ia diperintahkan untuk melakukan penyelidikan yang ketat, dan akhirnya mengetahui bahwa benda itu ada di tangan seorang wanita bernama Li Subai. Saat itu, Li Subai, dia suami Lin Duo, dan teman-teman mereka sedang bepergian di ibu kota dewa dan mendapatkan ketenaran yang luar biasa, dan selusin orang ini semuanya memiliki kekuatan tingkat puncak alam aspirasi dan tidak boleh diremehkan. Dirancang oleh Pangeran Rong, Long Ling Qiao, Mo Wensen, dan Li Jianyu pergi ke Kabupaten Rongwang bersama Lin Duo, Li Subai dan yang lainnya dengan dalih menjelajahi reruntuhan kuno. Gunung Roh Kudus. Pangeran Rong menyiapkan penyergapan di dalam, dan setelah Long Ling Qiao, Mo Wensen,
dan Li Jianyu memimpin Li Subai, Lin Duo, dan yang lainnya ke area penyergapan, mereka menyerang mereka secara berkelompok. Meskipun ada Long Lingqiao, Mo Wensen, dan lainnya. Wensen dan Li Jianyu bertindak sebagai agen internal, tetapi Pangeran Rong tetap saja meremehkan kemampuan Lin Duo. Pria ini dan 15 orang lainnya benar-benar berjuang untuk keluar dari penyergapan Pangeran Rong. Pada saat itu, Li Jianyu tewas di tempat. Di tangan Lin Duo, Long Lingqiao juga kehilangan sebagian besar budidayanya. Meskipun dia masih memiliki beberapa sisa kekuatan, seni bela dirinya berhenti pada akhirnya dan sulit untuk membuat kemajuan apapun. Lin Duo dan yang lainnya yang bertempur di Kabupaten Rongwang segera kembali ke Dongzu. Kembali ke Dongzu Kunsu. Pangeran Rong tidak bisa memimpin pasukannya untuk berperang keluar dari Kerajaan Suci Pusat, jadi dia harus melaporkan masalah ini kepada Kaisar Suci. Kaisar Suci sangat gembira ketika mendengar itu, dan segera memerintahkan Rong Weiyu, Qilin Hou, Wu Dehou dan 9 kelas 1 lainnya pangeran militer memimpin pasukan sebanyak 90 juta orang keluar dari Kerajaan Suci Pusat, memasuki Dongzu, dan menyerang Kunsu di Dongzu. Tapi Li Subai adalah putri penguasa Kunsu, dan saudaranya Li Zengyi lebih dari itu. Dia adalah tuan berikutnya Kunsu, dan saudaranya Lan Ling adalah murid langsung klan Lan Akademi Dongzu. Dia memiliki kekuatan besar di Dongzu. 90 juta legiun memasuki Dongzu sebelum mereka datang ke Kunsu. Sebelum memasuki Kunsu, mereka direncanakan untuk dibunuh puluhan juta orang oleh orang-orang kuat Li Jiachun. Kemudian Lan Ling membawa Akademi Dongzu dan orang-orang kuat dari klan Lan untuk bergegas ke sana, dan kebetulan ada banyak musuh di Dongzu. Para pejuang kerajaan suci yang tidak puas bergabung di medan perang, dan pasukan berkekuatan 90 juta orang bahkan tidak memasuki Kunsu Dongzu, jadi mereka kembali dengan kekalahan. Dari 9 penguasa militer kelas 1, hanya Wu Dehou yang memimpin puluhan ribu sisa, dan mundur dari timur karena malu. Zhou. Kaisar Suci sangat marah ketika mendengar ini, dan memerintahkan Dongzu Kunsu untuk menyerahkan Li Subai dan menyerah, jika tidak Dongzu akan menjadi sungai darah. Dongzu Kunsu bermaksud menyerahkan harta itu, tapi hal ini setelah beberapa kali berdiskusi, Kunsu menolak harta karun Kunsu. Terlebih lagi, karena Kerajaan Suci Pusat melancarkan perang dan mengganggu kedamaian benua timur, hal itu juga membuat ribuan prajurit di benua timur sangat tidak bahagia. Ada juga banyak orang dengan niat jahat yang ingin menggunakan ini untuk mendapatkan kekayaan. Ada banyak kepentingan pribadi, jadi kami dengan penuh semangat membantu Kunsu di Dongzu. Kunsu tidak mau menyerah. Kaisar Suci sangat marah dan memerintahkan 72 kelas 1 pangeran militer untuk memimpin pasukan ratusan juta orang untuk meninggalkan Kerajaan Suci Pusat dan memasuki Dongzu. Tentara menekannya kota, tetapi mereka tidak mengharapkan kesatuan prajurit Dongzu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat tentara Kerajaan Suci Pusat meninggalkan Kabupaten Longhe dan memasuki Dongzu, mereka dikejar dan dicegat oleh prajurit Dongzu dari semua lapisan masyarakat di sepanjang jalan dinasti, karena berbagai faktor, juga diam-diam membantu Dongzu Kunsu, tetapi untungnya ketika mereka tiba di Dongzu Kunsu, tentara Kerajaan Suci masih terpelihara dengan baik dan masih mampu bertarung. Dongzu Kunsu, Akademi Dongzu, dan prajurit Dongzu mereka, memulai pertempuran berdarah di depan Kunsu. Perang berlangsung selama lebih dari 3 bulan, dan serangan itu tidak dapat dikalahkan untuk waktu yang lama. Kaisar Suci sangat marah sehingga dia secara pribadi memimpin Pangeran Rong dan Pangeran Gui ke Dongzu untuk bertarung sampai mati dengan Kunsu. Tapi fondasi Kunsu jauh melampaui imajinasi Kerajaan Suci. Pertempuran itu hampir memusnahkan seluruh fondasi Kunsu, dan juga menghabiskan 2/3 perbendaharaan Kerajaan Suci. Bab 3518 Perseteruan Darah. Legiun Kerajaan Suci Pusat memasuki benua timur dan menghadapi perlawanan habis-habisan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari para pejuang benua timur. Bahkan Kaisar Suci pun bingung. Di benua kuno di bawah kekuasaan Kerajaan Suci Pusat, kenapa para pejuang benua timur begitu menentang Legiun Kerajaan Suci Pusat? Ketika Lin Bai melihat ini, dia sudah mengerti di dalam hatinya bahwa ini adalah pertempuran antara Dongzu Kunsu dan Kerajaan Suci Pusat. Mata Lin Bai menjadi gelap dan dia berbisik, Kerajaan Suci Pusat telah terlalu lama menguasai benua kuno. Meskipun kekuatan kekaisaran ini adalah yang tertinggi, bagaimanapun juga, Dongzu telah mengalami perkembangan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dan ada banyak pejuang dan jenius di dalamnya. Meskipun banyak orang kagum dengan keberadaan Kerajaan Suci Pusat, tetapi begitu perang pecah, siapa yang akan mempercayainya?
Sama seperti pertempuran antara Kerajaan Suci Pusat dan Dongzu Kunsu, terlalu banyak pejuang yang ingin mengambil keuntungan darinya. Kesempatan ini. Manfaatkan kekacauan ini untuk menemukan peluang dan sumber daya bagi keluarga dan sektemu. Ada juga banyak kekuatan yang ingin mengambil kesempatan ini untuk menguji apakah Kerajaan Suci Pusat sekuat dulu. Tentu saja, ada juga banyak kekuatan yang terkait dengan Dongzu Kunsu. Mereka yang memiliki persahabatan baik dan keduanya pejuang Dongzu secara alami akan saling membantu. Lin Bai tidak bisa tidak menebak petunjuk di balik ini setelah mempertimbangkan dengan cermat. Jika Lin Bai hidup lebih dari 20 tahun yang lalu, dan dia masih menjadi kaisar kerajaan Shenwu, jika perang antara kerajaan Suci Pusat dan Dongzu Kunsu telah dimulai, Lin Bai akan memimpin legiun kerajaan Shenwu untuk membantu secara diam-diam. Karena pertempuran ini bersama-sama, terlalu banyak manfaat yang bisa diperoleh, cukup untuk memungkinkan banyak orang berkembang pesat, dan menjelajahi latar belakang banyak kekuatan lain di Dongzu. Setelah memikirkannya dengan cermat, Lin Bai terus membaca. File ini sangat panjang, dan Lin Bai membacanya dengan lambat. Dalam pertempuran Kunsu di Dongzu, setelah Kaisar Suci, Pangeran Rong dan Pangeran Gui tiba, mereka bertempur berdarah di depan desa Lijia selama 3 bulan. Rincian. Kunsu terungkap. Di dunia Kunsu, apakah itu adalah pejuang dari keluarga Li atau pejuang dari suku, mereka semua melawan secara bertahap, dan bahkan orang yang paling kuat di daerah terlarang ikut serta dalam pertempuran. Meskipun pertempuran itu sulit selama berbulan-bulan, pusat suci kerajaan mengirim banyak orang kuat. Kaisar Suci secara pribadi menaklukkan, ditemani oleh 2 pangeran, dan ratusan juta legiun mendominasi Kunsu di Dongzu. Dan hampir 1000 ahli alam kuasi Dao mengikutinya. Barisan yang begitu kuat sudah cukup untuk mengalahkan kekuatan apapun di benua kuno. Setelah 3 bulan berjuang keras, fondasi keluarga Li berangsur-angsur menurun, dan Roh Kudus Tentara Nasional memasuki Kunsu. Dengan tentara menekan wilayah itu, keluarga Li telah tidak ada pilihan selain mengambil senjata dari dasar kuali dan menggunakan pengetahuan terakhir Kunsu untuk meluncurkan formasi yang tak tertandingi, yang disebut Formasi Api Penyucian Dewa dan Iblis Surgawi Xiaozu. Api yang dibentuk oleh formasi itu membakar setiap inci tanah di Kunsu, dan hampir setengah dari legiun kerajaan suci yang memasuki Kunsu hancur dalam kobaran api. Miliaran legiun dimurnikan hidup-hidup oleh formasi ini dalam waktu 3 hari. Sebanyak 70 juta. Tidak ada pilihan selain mundur dari Kunsu untuk sementara. Kunsu mengambil kesempatan ini untuk memulihkan diri lagi. Ini adalah kedua kalinya kerajaan suci menyerang Kunsu dan gagal. Dan akhirnya, kerajaan suci menarik diri dari Kunsu dan menempatkan dirinya di Kunsu. Pegunungan Longling. Malam itu, Lin Duo sendirian di antara puluhan juta tentara, masuk ke kamp, dan membunuh 78 ahli bidang kuasi Dao berturut-turut. Mi adalah salah satu dari 52 pangeran militer kelas 1. Kaisar Suci ditusuk melalui perut oleh Lin Duo dengan pedang, melukai ramuan di dantiannya. Hati pangeran dipotong dengan pedang. Untungnya, dengan kekuatan ramuan yang menantang surga dari kerajaan suci, dia diselamatkan. Hidup. Di antara puluhan juta pasukan, Lin Duo datang sendirian, dengan 1 orang dan 1 pedang. Rasanya seperti memasuki tanah tak bertuan, membunuh alam kuasi Dao, menghancurkan pangeran militer, mengalahkan pangeran, dan melukai para pangeran. Kaisar Suci. Pada saat itu, semua orang tahu bahwa Lin Duo adalah orang kuat tak tertandingi yang menindas 5 benua di benua kuno ini. Tak seorang pun di benua kuno ini bisa menjadi lawan Lin Duo. Kaisar Suci terluka parah, dan tentara mengalami demoralisasi dan tidak dapat berperang lagi. Setelah Lin Duo membuat keributan besar, dia dikepung oleh tentara dan harus melarikan diri, tetapi malam itu dia telah membuat Kaisar Suci sadar akan kemampuan Lin Duo, jadi hati-hati. Sebagai upaya terakhir, Tanah Suci hanya dapat menggunakan cara yang menentang surga untuk memberi tahu sekte abadi kuno di alam atas. Saya mengetahui, Nak, bahwa sekte abadi kuno mengirim murid batin, Kaisar Yukiyu, bersama dengan lebih dari 20 tetua, untuk melintasi perbatasan. Naik. Para murid sekte abadi kuno datang ke Kunsu dengan kekuatan besar. Kaisar Yukiyu hanya perlu melambaikan tangannya yang besar dan menembus udara dengan pedang tajamnya untuk menghancurkan yang kecil. Formasi api penyucian dewa dan iblis Zutian di Kunsu. Dengan formasi rusak, Roh Kudus Tentara Nasional memasukinya, dan pembantaian dimulai. Tanah penuh asap, mayat tergeletak di mana-mana, dan darah mengalir ke sungai.
Patriark tua Kunsu, ayah kandung Li Zengyi dan Li Subai, dibunuh oleh Kaisar Yukio di tempat, dan sebagian besar orang kuat di Kunsu dibunuh di tempat. Dia seperti bayi yang dibedong di depan Kaisar Yukio, tidak mampu melawan sama sekali. Tubuh Li Subai dipotong-potong oleh pedang Kaisar Yukio, dan hanya jiwanya yang tersisa. Lin Duo yang sombong dan 18 Dewa Taoshan bahkan lebih dikalahkan. Sulit dipercaya bahwa ini adalah murid dalam dari Sekte Abadi Kuno. Dia bahkan bukan orang yang luar biasa, tapi dia cukup untuk menyapu seluruh benua kuno. Sejauh ini, Kunsu telah dikalahkan dan Kerajaan Suci telah meraih kemenangan besar. Setelah Kaisar Suci, ketika dia dan Kaisar Yukio bergabung untuk membunuh Aula Kunsu, Li Zengyi, bersama dengan suku Kunsu dan keluarga Li yang kuat, jatuh ke tanah dan memohon belas kasihan. Tetapi Kaisar Suci dan Kaisar Yukio mencari ke seluruh Kunsu, tetapi mereka tidak dapat menemukan keberadaan harta karun itu. Pada saat ini, 18 Dewa Taoshan dan Lin Duo semuanya hilang. Kaisar Suci dan Kaisar Yukio berspekulasi bahwa Lin Duo seharusnya mengambil benda ini. Kaisar Suci sangat marah dan ingin menghancurkan Kunsu. Tetapi namun, Kaisar Yukio punya rencana untuk meninggalkan Kunsu sebagai umpan untuk memikat Lin Duo agar muncul. Kaisar Suci menarik pasukannya dan meninggalkan Dongzu, meninggalkan Kunsu hidup-hidup, mengambil jiwa Li Subai dan memenjarakannya di Heilongjiang. Di penjara, jiwa ditempatkan di api neraka abadi, terbakar siang dan malam, dan suara ratapan bergema sepanjang waktu. Penjara hitam, berharap ini akan membuat Li Subai memberitahu keberadaan harta karun itu. Pada saat yang sama, Kaisar Suci memberi Kunsu Li Zengyi kesempatan untuk mengampuni dosa-dosanya, menemukan Lin Duo, dan membawa kembali harta karun itu, yang akan menyelamatkan nyawa Kunsu. Li Zengyi setuju, dan Kunsu secara resmi mencari keberadaan Lin Duo di Dongzu. Taoshan 18 dewa yang terkenal di dunia, setelah pertempuran ini, hancur berantakan. Kaisar Suci memerintahkan agar benua Mangu mengejar dan membunuh 18 dewa Taoshan. 1 tahun kemudian, Wen Cheng dan Jin Lu dibunuh di luar Akademi Dongzu. 2 tahun kemudian, Sue Tian dan Chen Qianyun terbunuh di pegunungan bersalju Beizu. Selanjutnya, 18 dewa Taoshan secara resmi menghilang di benua Mangu tanpa jejak. Dalam pertempuran ini, Kunsu dikalahkan, dan 18 Dewa Taoshan Xianyuan melarikan diri dari sungai dan danau, dan berakhir di sini. 15 tahun kemudian, Lin Duo, yang dicari oleh Kerajaan Suci dan benua Mangu, muncul secara terbuka dan terbuka di rumah Fengbo di ibu kota ilahi. Setelah Kerajaan Suci menemukannya, dia segera mengirim tentara menangkapnya. Di rumah Fengbo, jutaan pasukan negara suci mengepung rumah Fengbo dan menemukan Lin Duo di restoran Wang Yue rumah Fengbo. Saya pikir akan ada pertempuran berdarah, tapi saya tidak menyangka Lin Duo tidak melawan sama sekali dan ditangkap tanpa ampun. Setelah menangkap Lin Duo, tidak peduli bagaimana dia menanyainya, Lin Duo tidak pernah mengungkapkan keberadaan harta karun itu. Dalam keputusasaan, Kaisar Suci memerintahkan Lin Duo untuk dipenjarakan di penjara hitam dan dikurung di pilar naga api 10.000 pedang. Biarkan Li Subai lihatlah. Suamimu, menderita kesakitan ribuan pedang menusuk tubuhnya siang dan malam. Biarkan Lin Duo menjaga jiwa istrinya, menderita api yang membara siang dan malam. Sampai keduanya mengungkap keberadaan harta karun itu. Volume ini belum berakhir, tetapi tidak akan berakhir sampai 18 Dewa Taoshan dan harta karunnya ditemukan. Kelanjutan yang belum selesai akan dilanjutkan oleh generasi mendatang. Ketika Lin Bai membaca kalimat terakhir, kekuatan pedang yang mengerikan tiba-tiba meledak dari istana Sasing. Bab 3519, Ledakan dalam Keheningan. Biarkan Li Subai menjaga suaminya, menderita kesakitan karena tertusuk ribuan pedang siang dan malam. Biarkan Lin Duo menjaga jiwa istrinya, menderita kesakitan karena terbakar api siang dan malam. Kalimat ini seperti sebuah pegangan yang tidak bisa dihancurkan. Pedang tajam itu menembus jauh ke dalam mata Lin Bai, ke dalam psikologi Lin Bai, dan ke dalam jiwa Lin Bai. Kekuatan spiritual Lin Bai yang gelisah berubah menjadi semburan kekuatan pedang, menyelimuti seluruh divisi Jian Tian. Di pengawas Tianxi, di bawah niat pedang, rumput dan pepohonan semuanya adalah prajurit, seolah-olah setiap istana, setiap pohon, setiap daun, setiap tetes air, setiap gumpalan udara telah berubah menjadi pedang Lin Bai. Di luar Saxing Hall, Pak Tua Guzu dan Master Kekaisaran berdiri berdampingan. Saat mereka merasakan niat pedang menyebar, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas ke awan dan menghela nafas tanpa daya.
Lin Bai melihat kata di dokumen dengan mata merah darah, dia mengangkat tangannya dan melambaikan kata-kata dan kabut mengembun menjadi bintik matahari, yang jatuh ke tangan Lin Bai dan dipegang erat oleh Lin Bai. Di mata Lin Bai, bunga ajaib mulai mekar perlahan. Santong sepertinya membuka matanya yang tertidur. Tetapi pada saat ini, cincin hati Dao di pergelangan tangan Lin Bai berkedip, menekan bunga ajaib yang mekar lagi. Setelah duduk di saksing hall yang sunyi untuk waktu yang lama, kemarahan di mata Lin Bai tidak bisa diredakan. Setelah setengah hari, Lin Bai keluar dari istana Saixing dan membuka pintu berdebu. Di luar aula saksing, Pak Tua Guzu diam-diam pergi, hanya menyisakan guru kekaisaran yang berdiri dan menatap Lin Bai. Terima kasih banyak, Tuan Kekaisaran. Lin Bai mendatangi Tuan Kekaisaran dan memberi hormat dengan ekspresi muram, sambil menangkupkan tinjunya. Sang guru kerajaan terkekeh dan berkata, apapun yang terjadi, itu adalah pilihanmu sendiri. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan pada guru kekaisaran. Lin Bai bertanya sambil menangkupkan tinjunya. Mata guru kekaisaran berkedip, seolah dia menebak apa yang ingin ditanyakan Lin Bai, dan berkata, penjara hitam adalah tempat di mana penjahat di kerajaan suci dipenjara. Meskipun saya adalah guru kekaisaran, saya tidak berhak mengetahuinya. Hanya orang-orang dari keluarga kerajaan di seluruh kerajaan suci yang memenuhi syarat. Mengetahui pintu masuk ke penjara hitam, hanya 4 pangeran yang seharusnya mengetahui pintu masuknya sekarang. Bahkan Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17, saya khawatir mereka belum mengetahuinya. Setelah mendengar ini, wajah Lin Bai memadat dan dia berkata, terima kasih. Kali ini maaf, Lin Bai merasa bersalah, jadi pergilah. Setelah mengatakan itu, Lin Bai keluar dari Tianjianxi. Master Kekaisaran melihat ke belakang Lin Bai, tetapi tidak menghentikannya. Namun, saat Lin Bai menghilang dari pandangannya, dia menghela nafas tanpa daya. Apa yang kamu keluhkan? Ketika Lin Bai datang ke Kerajaan Suci Pusat, bukankah kamu sudah meramalkan akhir dari Kerajaan Suci Pusat? Pada saat ini, lelaki tua Gu Zhou diam-diam muncul di samping Tuan Kekaisaran dan berkata dengan tertawa kecil, meskipun Anda, saya telah memberi tahu divisi Xuanjian, tetapi divisi Xuanjian telah mencari di Kabupaten Longhe begitu lama, tetapi masih tidak menghentikan Lin Bai. Kalau begitu, mengapa repot-repot menghentikannya? Pak Tua Guzu terkekeh, Kerajaan Suci Pusat memerintah benua Mangu sudah terlalu lama berada di sini, dan sudah waktunya posisinya terguncang. Di bawah perdamaian jangka panjang, akan ada masalah asing. Jika benua Mangu tidak melakukan perubahan sekarang, saya khawatir tidak akan lama lagi para pejuang dari benua lain akan memprovokasi benua Mangu. Benua kuno telah dianeksasi. Tuan Nasional, Anda telah pergi ke benua lain bersama saya. Anda harus tahu itu dibandingkan dengan mereka benua, kekuatan benua kuno sungguh rentan. Guru Nasional menghela nafas dan tersenyum pahit, kamu benar. Kerajaan Suci Pusat telah memerintah benua Mangu terlalu lama. Beberapa orang juga diperlukan untuk maju dan memimpin benua Mangu ke puncak yang lebih tinggi. Jika orang ini bukan Kerajaan Suci Pusat, maka jangan buang waktu kita. Biarkan dia menghancurkannya. Pak Tua Guzu berkata sambil tersenyum, lebih dari 20 tahun yang lalu, saya pikir bahwa 18 Dewa Taoshan akan memimpin benua kuno ke puncak yang lebih tinggi, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Sekte Abadi Kuno tiba-tiba turun tangan, menyebabkan kekacauan. Seluruh rencanaku. Saya masih ingat bahwa Anda sepertinya diam-diam membantu Kunsu pada saat itu waktunya, kan? Guru Nasional terkekeh dan bertanya, jadi hari ini, apakah kamu berencana membantu Lin Bai? Orang tua Guzu terkekeh dan berkata, itu tergantung pada kemampuan Lin Bai, apakah itu cukup bagi saya untuk membantu? Guru Nasional tersenyum misterius dan tidak berkomitmen. Saat saya keluar dari Jiantianxi, hujan mulai turun ringan di langit. Hujan bercampur dengan es dan embun beku, dan ketika jatuh ke tubuh saya, rasanya sangat dingin dan menggigit. Lin Bai berjalan dengan putus asa di jalan sepi di luar Jiantianxi, membiarkan es dan salju di langit menimpanya, tetapi hawa dingin yang menggigit tidak dapat menghilangkan kesepian Lin Bai. Di jalan, seorang wanita yang sangat cantik mengenakan congsam berdiri di depannya, memegang payung kertas minyak, berdiri dengan tenang di salju. Matanya yang tak tertandingi menatap Lin Bai dengan sakit hati. Lin Bai mengangkat kepalanya, sepasang mata merah darah. Mata dan wajahnya yang pucat dan lemah sungguh memilukan. Su Xianmei berjalan cepat ke arah Lin Bai, menggunakan payung kertas minyak untuk menutupi embun beku yang menimpa Lin Bai, dia berteriak pelan, adik laki-laki. Mata Lin Bai kusam dan wajahnya sakit, sepertinya dia menangis, tapi dia tidak bisa menangis.
Melihat penampilan Lin Bai, Su Xianmei merasakan sakit di hatinya, dia membuka tangannya dan memeluk Lin Bai, menangislah jika kamu mau. Ketika aku melihat adegan itu, aku sangat takut hingga aku menangis lama sekali. Lin Bai berbaring di bahu Su Xianmei, dan air mata di matanya akhirnya jatuh tanpa suara. Tapi saat air mata jatuh, mata Lin Bai menjadi lebih tajam. Tampaknya dengan setiap air mata yang jatuh, niat membunuh Lin Bai menjadi lebih kuat. Ayo pergi, saatnya kembali. Lin Bai meninggalkan pelukan Su Xianmei setelah sekian lama, menatap mata indah Su Xianmei, dan berkata sambil terkekeh. Su Xianmei memegang payung dan mengikuti Lin Bai dari dekat. Sepanjang jalan, keduanya berjalan keluar dari Jian Tianxi dan berjalan di jalanan ibu kota dewa yang ramai. Lin Bai memandangi para pejuang di kedua sisi jalan, pada para pejuang yang mengobrol dan tertawa di restoran, pada rumah-rumah keluarga di kejauhan, pada rumah-rumah pejabat tinggi di ibu kota dewa, pada setiap adegan dan segala sesuatu di ibu kota ilahi. Pada akhirnya, Lin Bai dan Su Xianmei berjalan ke istana karena suatu alasan. Lin Bai menatap tembok kota istana Sendu yang megah, dan anggota keluarga kerajaan yang tinggal di dalamnya, matanya tajam dan dingin. Adik kecil, jangan kembali ke Longting. Pergi ke halaman Zuxingku dan istirahatlah. Su Xianmei sangat khawatir Lin Bai akan melakukan tindakan yang tidak bijaksana, jadi dia tahu bahwa Lin Bai akan pergi ke pengawasan Tianxi hari ini dan belajar bahwa 20 tahun yang lalu, setelah mengetahui situasi Lin Duo dan Li Subai, dia akan menunggu Lin Bai di luar kantor pengawas selama beberapa jam. Saat Su Xianmei menunggu beberapa jam, dia membayangkan berbagai skenario Lin Bai meninggalkan Jian Tianxi. Su Xianmei awalnya berpikir bahwa saat Lin Bai keluar dari Jian Tianxi, dia akan marah, memegang pedang iblis, dan menyerang istana. Tapi Su Xianmei tidak pernah menyangka bahwa Lin Bai akan menjadi sangat pendiam, tapi ada rasa kesepian dan kesedihan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Ini membuat Su Xianmei semakin gelisah. Jika Lin Bai meluapkan emosinya secara langsung, dia bisa mencoba yang terbaik untuk menenangkannya, dan itu akan menjadi yang terbaik. Tapi penampilan Lin Bai jelas menekan saudara iparnya dan menekan emosinya sendiri. Jika Lin Bai tidak bisa mengendalikan emosi ini, dan emosinya mencapai titik ekstrim dan meledak tiba-tiba, Su Xianmei tidak akan bisa menghentikan Lin Bai dari melakukan apapun. Saudari Su, apakah kamu menyukai Sendu? Lin Bai berdiri di depan istana dan bertanya sambil tertawa. Saya rasa saya menyukainya. Bagaimanapun, saya dibesarkan di ibu kota Tuhan. Su Xianmei menjawab sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum dalam dan berkata, jika kamu menyukainya, lihat lagi, karena sebentar lagi, mungkin hanya ada tumpukan reruntuhan yang tersisa di sini. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berjalan keluar dari bawah payung kertas minyak dan masuk. Salju. Pergi ke kerinduan. Su Xianmei menatap kosong ke punggung Lin Bai, entah kenapa, dia begitu ketakutan dengan kata-kata terakhir Lin Bai hingga rambutnya berdiri tegak. Bab 3520 Wen Jia dan 18 Dewa Taoshan. Lin Bai tidak peduli harta apa yang diinginkan Kaisar Suci dan Kerajaan Suci Pusat, dia juga tidak peduli di mana harta karun itu berada. Lin Bai kini hanya mengetahui bahwa orang tuanya disiksa di penjara hitam. Li Subai menderita karena tubuhnya terbakar siang dan malam, dan Lin Duo menderita kesakitan karena ribuan pedang menusuk tubuhnya siang dan malam. Dan rasa sakit ini telah berlangsung lebih dari 10 tahun. Setiap kali dia memikirkan kata-kata ini, kemarahan di hati Lin Bai menjadi semakin kuat. Lin Bai tidak sabar untuk bergegas ke penjara hitam dan menyelamatkan Lin Duo dan Li Subai. Tapi Lin Bai tahu ini di luar jangkauannya. Mengguncang kerajaan suci pusat, pohon berumur 10.000 tahun, bukanlah sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam. Setidaknya Lin Bai perlu membuat pengaturan. Di halaman Zuxing, Lin Bai berdiri di paviliun di danau, menyaksikan salju putih turun dari langit dan bumi yang luas, membekukan permukaan danau. Di paviliun, Su Xianmei menghangatkan sebotol anggur sambil berpikir, menyerahkannya kepada Lin Bai, dan berkata sambil terkekeh, meskipun kita semua adalah pejuang di alam aspirasi, dinginnya dunia yang biasa tidak akan menyakiti kita sama sekali, tapi minumlah anggur hangat, dan di musim dingin yang sulit ini adalah kenikmatan yang langka. Lin Bai mengambil gelas anggur dan meneguknya. Su Xianmei menyerahkan segelas, dan Lin Bai meminumnya. Lin Bai minum sebanyak yang dia serahkan. Setelah beberapa saat, Lin Bai meminum seluruh botol anggur, tetapi Lin Bai tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Su Xianmei sangat khawatir dengan situasi Lin Bai saat ini, jadi dia bertanya, saudaraku, apa rencanamu selanjutnya?
Ayah dan ibuku di penjara hitam. Hanya anggota keluarga kerajaan berpangkat tinggi yang mengetahui pintu masuk ke penjara hitam ini. Sekarang Kaisar Suci sedang dalam pengasingan. Satu-satunya orang yang dapat mengetahui pintu masuk penjara hitam adalah 4 pangeran. Lin Bai berkata perlahan, setelah saya mengetahui tentang pintu masuk penjara hitam dari 4 pangeran, saya akan mengatur agar orang-orang memasuki penjara hitam dan menyelamatkan orang tua saya. Su Xianmei menghibur, tidak perlu terburu-buru, penjara hitam tidak begitu mudah untuk dimasuki, juga tidak mudah untuk keluar. Aku tahu, meskipun aku sedang terburu-buru, tapi aku harus berkata pada diriku sendiri untuk tidak terburu-buru. Bisik Lin Bai. Untuk pergi ke penjara hitam untuk menyelamatkan Lin Duo dan Li Subai, ini memerlukan rencana yang sangat hati-hati. Jika Lin Bai pergi sendirian, dia mungkin tidak hanya tidak dapat menyelamatkan Lin Duo dan Li Subai, tetapi juga akan menjebak dirinya sendiri di dalamnya. Istirahatlah yang baik, kamu terlalu lelah hari ini, Su Xianmei terkekeh. Lin Bai duduk di paviliun di danau, melamun. Su Xianmei menghela nafas pelan, tapi tidak mengganggu Lin Bai. Malam itu, di ibu kota para dewa, di istana Pangeran Rong. Beberapa sosok diam-diam memasuki istana Pangeran Rong. Setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukan Wen Jia yang sedang berlatih pengasingan di sebuah istana. Siapa itu? Di ruangan yang sunyi, Wen Jia, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar pintu dengan tatapan seperti pisau. Saat ini, pintu terbuka dan 6 sosok masuk dari luar. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjubah hitam, dengan wajah setajam pisau dan mata suram, dia memegang pedang tajam di tangannya dan memancarkan niat pedang yang sombong. Wen Jia, kami adalah saudara orang tuamu. Namaku Fu Qingxuang. Pria parubaya berjubah hitam memandang Wen Jia dan berkata. Kelompok orang ini jelas adalah Fu Qingxuang, Sun Zizang, Su Yanhua, Feng Lingzi, Biksu Jiu Feng, dan Bai Mu. 18 Dewa Taoshan. Wen Jia memandang Fu Qingxuang dan 6 lainnya dengan kaget. Sarjana Bai Mu memegang penggaris di tangannya, bertepuk tangan, dan berjalan ke arah Wen Jia dengan senyuman di wajahnya, mengapa kamu, seorang anak kecil, berkumpul dengan musuh orang tuamu? Wen Cheng dan Jin Lu benar-benar pergi terlalu dini, dan mereka bahkan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apakah tidak ada yang mengajarimu? Su Yanhua berkata dengan dingin, baiklah, Bai Mu, kita bisa menunggu sampai kita meninggalkan tempat ini untuk membicarakan tentang mengajar. Wen Jia, ikut dengan kami. Wen Jia berkata tanpa ekspresi, kamu sangat berani, beraninya kamu datang ke sini untuk mati. Kamu membunuh orang tuaku saat itu, dan hari ini aku akan membalaskan dendam mereka. Saat dia berbicara, Wen Jia mengepalkan tinjunya dan melonjak dengan kekuatan. Menyebar keluar. Sepertinya dia benar. Mo Wensen benar-benar tidak mengajarinya hal baik. Sun Zizang meraung dengan gigi terkatup, matanya tajam, dan dia mengutuk Mo Wensen di dalam hatinya. Wen Jia, kami bukanlah pembunuh orang tuamu, bukan Tuhan. Fu Qingxuang menatap Wen Jia dan berkata dengan serius. Itu konyol. Paman mau benar-benar melakukannya dengan benar, dan kalian akan membalasnya. Wen Jia marah dan meninju Fu Qingxuang. Pukulan ini sangat kuat dan mengenai dada Fu Qingxuang, tetapi tidak melukai Fu Qingxuang sama sekali. Beraninya kamu mengambil tindakan terhadapku. Aku adalah paman Fumu. Ayahmu Wen Cheng dan aku sudah seperti saudara. Dan ibumu Jin Lu seperti kakak dan adik. Beraninya kamu mengambil tindakan terhadapku. Itu sangat pengkhianatan. Fu Qingxuang sedikit marah dan memelototi Wen Lu Jia. Kamu adalah musuhku. Wen Jia meraung marah. Dia benar-benar ditipu oleh Mo Wensen. Tampaknya Fu Qingxuang hanya bisa membawanya pergi dengan paksa. Saya akan menjelaskannya nanti, kata Sun Zizang kepada Fu Qingxuang. Fu Qingxuang memandang Wen Jia dengan ekspresi yang tak tertahankan, dia benar-benar tidak ingin mengambil tindakan terhadap Wen Jia. Aku tahu kamu tidak bisa melakukannya, biarkan aku melakukannya. Sun Zizang melangkah maju dan berjalan ke Wen Jia. Wen Jia menggunakan kekuatannya untuk membunuh Sun Zizang. Nak, kedua orang tuamu adalah jenderalku yang kalah, beraninya kamu menyerangku. Dia meraih Wen Jia seperti ayam, menjejalkannya ke bawah lengannya, mengangkatnya dan pergi. Ayo pergi. Sun Zizang tertawa. Fu Qingxuang menggelengkan kepalanya sedikit, berbalik dan memimpin semua orang keluar dari ruangan yang sunyi. Ketika semua orang baru saja keluar dari istana, mereka melihat seorang pria parubaya berpakaian hitam berdiri di halaman, memandang ke 6 orang itu sambil tertawa kecil.
Saya sudah lama merasakan ada bau familiar yang memasuki istana. Sepertinya perasaan saya benar. Mo Wensen tersenyum ringan dan memandang Fu Qingxuang dan yang lainnya, kali ini ada cukup banyak orang di sini. Fu Qingxuang, Su Yanhua, Sun Zizang, dan Biksu Jiu Feng, jika Anda tidak makan cepat dan melantunkan Buddha di tanah Buddha Shizu, mengapa Anda datang kepada para dewa untuk mengaduk air yang bermasalah? Baimu. Bukan begitu. Ajari murid-muridmu dengan baik. Jika kamu bersikeras untuk datang kepada dewa, kamu akan mati. Feng Lingzi, aku sudah berkali-kali melepaskan Taoisme Wu Weimu, kenapa kamu tidak tahu bagaimana harus bersyukur sama sekali? Mo Wensen memandang beberapa orang dan berkata sambil tersenyum masam. Paman Mo, selamatkan aku. Wen Jia, yang dicubit oleh Sun Zizang di bawah lengannya, melihat Mo Wensen dan berteriak seolah dia sedang melihat penyelamat. Lepaskan Wen Jia, dan aku akan membiarkanmu mati dengan bahagia. Mo Wensen berkata sambil tersenyum dingin. Hehe. Mo Wensen, kuakui aku bukan lawanmu, tapi hari ini kami juga punya pendukung, Fu Qingxuang, aku serahkan padamu, jangan menunjukkan belas kasihan, pukul dia dengan keras. Sun Zizang tersenyum bangga dan berkata kepada Fu Qingxuang. Wajah Fu Qingxuang muram dan matanya tajam, dia mengambil 2 langkah ke depan dan semburan niat pedang yang mengerikan menyebar. Mo Wensen memandang Fu Qingxuang, dan senyuman di wajahnya berangsur-angsur mengeras. Pria ini dikenal sebagai kultivator pedang nomor 1 di bawah Lin Duo saat itu. Bahkan ada rumor bahwa jika Lin Duo tidak berada di sana lebih dari 20 tahun yang lalu, orang paling terkenal di dunia adalah Fu Qingxuang. Di antara 18 dewa di Taoshan, Lin Duo dan Fu Qingxuang dianggap yang terkuat. Bahkan jika Mo Wensen melawan Fu Qingxuang, dia masih sangat takut dengan ilmu pedang pria ini.